Sepasang suami istri memberi mereka makanan khusus. Setelah beberapa hari kemudian, 3 orang di barisan depan adalah akan menjadi santapan pertama, mengikat tali di atas leher mereka, kemudian menariknya. Dalam sekejap, ketiga orang ini ditarik ke atas. Kakek ini membawa mereka ke rumah jagal. Di sini ketiganya ditelanjangi, istrinya membersihkan mereka, lalu mereka ditarik dan dipindahkan. Si kakek mengolok leher mereka dengan gergaji. Setelah pekerjaan selesai, ketiga pria itu dimasukkan ke dalam oven. Tak lama kemudian mereka menjadi daging panggang yang lezat. Si kakek mengemas daging ke dalam kotak, kemudian menjualnya kepada orang-orang. Karena daging ini enak, bisnis barbeque mereka pun semakin baik. Untuk mendapatkan lebih banyak bahan baku, sebelumnya dia memasang jebakan di jalan. Ketika 3 orang ini melewati jalan itu, mobil terperosok ke parit dengan ban kempes. Kakek yang bersembunyi di samping keluar dari mobil, menggunakan gas khusus membuat mereka pingsan. Kakek membawa mereka dalam keadaan hidup-hidup ke peternakan, menggali beberapa lubang besar dengan mesin, kemudian mengubur mereka ke dalam lubang, hanya membiarkan kepala mereka keluar. Ketika beberapa orang masih pingsan, kakek mengeluarkan pisau, memotong pita suara mereka. Di sisi lain seorang pengusaha muncul. Setelah keduanya pergi, dia masuk ke dalam pertanian, melihat sayur yang ditutupi karung. Salah satu dari sayur itu terus bergerak. Dia kemudian membuka karung itu. Sebuah kepala manusia muncul. Memperhatikan sepertinya ada sesuatu di dalam karung itu. Dia kemudian membuka karung itu. Sebuah kepala muncul. Seketika pengusaha ini panik. Namun tiba-tiba dia terjatuh ke tanah. Saat dia terbangun, menyadari bahwa dia telah ditanam ke dalam tanah. Ada sesuatu yang menghalangi jalan para gadis ini. Seorang gadis turun dari mobil dan memeriksa. Namun saat memindahkan penghalang itu, kakek yang bersembunyi segera mengambil kesempatan menangkapnya. Melihat kejadian itu temannya si Lisa segera kabur. Kakek pun mengejarnya. Saat mengemudi di tepi danau, Lisa tiba-tiba pingsan. Kemudian kakek mendorong mobilnya ke dalam danau. Lisa pun ditanam di kebun sayur. Suatu hari seorang gadis tanpa sengaja masuk ke dalam ruang eksekusi. Melihat isi di dalam ruangan, gadis ini merasa penasaran. Tepat saat dia mendorong pintu masuk, istri kakek datang, mencekik lehernya. Gadis itu buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Istri kakek pun melepaskannya. Tetapi gadis ini tidak tahu, ada kaki manusia di tempat sampah. Istri kakek merasa tidak tenang. Dia membawa gadis ini ke danau. Diam-diam menusuk ban renangnya sendiri. Berpura-pura akan tenggelam. Gadis itu segera menolongnya. Tak lama kemudian, dia ditekan ke dalam air. Semakin banyak yang menjadi korbannya. Polisi datang mencari petunjuk. Tapi dia diancam oleh si kakek. Polisi pun bergegas pergi. Sesuatu terjadi di kebun sayur. Seorang pria berjuang keluar dari tanah, membuka ikatan karung di kepalanya. Pria ini diikat dengan tali. Kakek mulai menariknya. Dalam sekejap 3 orang ditarik keluar. Kakek membawa mereka ke rumah eksekusi, menjadikan mereka daging panggang yang enak. Tepat ketika kakek sibuk memotong, di kebun seorang pria melepaskan karung tas di kepalanya. Kemudian dia menyelamatkan orang di sebelahnya. Sekelompok orang terhuyung-huyung menuju hotel. Ketika berjalan mereka bertemu dengan istri kakek. Melihat mereka, istri kakek tidak takut sama sekali. Seketika mereka mengeroyokinya. Semua orang mencurahkan amarah mereka dan membunuh istri kakek. Di sisi lain, kakek akan mengeksekusi gadis ini. Pria itu melompat dari atap, berkelahi dengan kakek. Namun karena belum makan selama beberapa hari, dia pun jatuh ke tanah didorong oleh kakek. Polisi menemukan bukti baru. Ratusan mobil ditemukan tenggelam di dalam danau. Dia bergegas ke rumah kakek. Melihat gadis itu pingsan di atas meja, polisi pun ingin melepaskannya. Tiba-tiba kakek datang. Polisi yang terkejut melihat kakek menyerangnya. Di saat kritis, polisi ini juga menemukan gergaji mesin. Mereka mulai berkelahi dengan gergaji mesin. Namun ketika berkelahi, mereka tidak sengaja menekan tombol pemotong. Gadis di atas meja perlahan-lahan bergerak ke mesin pemotong. Melihat itu, polisi ini berusaha sebisa mungkin mengalahkan si kakek. Tepat ketika gadis itu akan dipotong, dia berhasil menghentikan mesinnya. Akhir cerita, kakek mengakui kesalahannya, dan gadis itu membakar seluruh hotel ini.